Petugas membubarkan aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang joki balap liar yang diduga mabuk melawan petugas saat akan diamankan. Beginilah aksi tim gabungan di Telantas Polda Kalimantan Tengah saat mengamankan seorang joki balap liar yang diduga dalam kondisi mabuk. Ia sempat melawan saat hendak dinaikkan ke mobil patroli. Diduga ia merupakan koordinator aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Aksi para pemuda ini mengganggu kenyamanan dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya yang akan melintas. Atas laporan warga sekitar, polisi akhirnya melakukan tindakan tegas. Ada laporan warga, kita sudah menyiapkan dan antisipasi untuk kegiatan balapan liar tersebut. Setelah kita tidak lanjuti, ternyata benar ada balapan liar yang bisa kita amankan di dua kendaraan. Kita lakukan penindakan, yaitu penilangan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dalam aksi ini, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor serta 2 orang pelaku balap liar untuk diperiksa lebih lanjut dan diberi sanksi tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tambang emas ilegal diterjang longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Akibatnya 5 orang tewas dan hingga kini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian pada korban yang diduga masih tertimbun. Longsor menerjang tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 5 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Sementara itu 2 orang selamat meski mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan langsung menggelar upaya pencarian di lokasi kejadian dan berhasil mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi karena diduga masih ada 3 penambang yang masih tertimbun longsor. Kami akan melaksanakan operasi SAR dengan secara manual karena di atas belum bisa diakses oleh alat berat. Karena mengingat medan yang cukup sulit untuk dilalui sama alat berat, jadi satu-satunya kami akan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban dengan secara manual. Medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala dalam upaya evakuasi. Selain akibat penambangan ilegal, diduga longsor juga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Bone Bolango sejak Sabtu malam. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lasahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan lebat disertai angin kencang masih akan melanda Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan lebat saat memasuki musim kemarau disebabkan oleh dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih musim kemarau, namun menurut BMKG, hujan tetap bisa terjadi akibat adanya pola perubahan cuaca. Hal ini disebabkan dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Gelombang ekuatorial Rossby Kelvin, serta permukaan hangat pada suhu muka laut di perairan utara Jakarta yang berpotensi pembentukan awan penghujan. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada saat musim kemarau. Namun bukan berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Nah, kita ketahui bahwa saat ini wilayah Jakarta sudah berada pada musim kemarau. Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir terpantau curah hujan yang cukup signifikan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah Jabodetabek. BMKG memprediksi hujan deras disertai angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan.
Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komplotan perampok menodongkan senjata api ke arah warga saat dipergoki hendak membobol sebuah rumah. Tak gentar dengan ancaman perampok, warga tersebut terus mengejar hingga akhirnya komplotan perampok melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV, aksi komplotan pembobolan rumah sedang beraksi di Jalan Kebantenan 5, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor berusaha merusak gembok gerbang rumah. Namun aksi para pelaku diketahui seorang warga yang merupakan ayah sang pemilik rumah dan berusaha mengejar para pelaku. Para pelaku yang panik kemudian menodongkan senjata api. Tak gentar dengan ancaman pelaku, pria tersebut terus berupaya mengejar para pelaku hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Diketahui pelaku berusaha membobol gerbang rumah milik anggota kepolisian pada Kamis dini hari kemarin. Namun komplotan pencuri ini terpergok ayah dari pemilik rumah yang akan berangkat menunaikan ibadah sholat subuh. Itu percobaan pencurian di wilayah kami, di warga kami. Tapi alhamdulillah warga kami sigap, langsung mengambil tindakan sehingga terjadi pencurian itu nggak terjadi. Ya, itu sesepuh kita, orang tua kita di sini yang kebetulan beliau mau berangkat sholat subuh, jadi mempergoki kejadian itu. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara, dan berharap agar polisi cepat menangkap para pelaku agar tidak meresahkan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana senilai 1,3 miliar rupiah. Mantan manajer Fuji itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, ditetapkan sebagai tersangka. Batara Ageng ditahan kepolisian Satreskrim Polrestro Jakarta Barat pada Jumat malam. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Kita tetap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat, dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang warga tewas tertembak anggota DPRD Lampung Tengah saat pesta pernikahan. Korban terluka di bagian kepala, sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti menggunakan senjata api ilegal. Seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan untuk menyambut keluarga calon pengantin. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pelaku yang langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah usai kejadian ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terbukti menggunakan senjata api ilegal pada kejadian tersebut. Dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum, tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya dan bentuknya
kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain. Yang jelas register dan lain-lain tidak ada. Tapi lebih detailnya nanti akan kami dalami khusus masalah senjata kepemilikan dan lain-lain. Sebelumnya, tim gabungan Jatantras Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah mendapati 3 buah senjata api laras pendek dan 1 buah senjata laras panjang beserta puluhan amunisi ilegal saat menggeledah rumah pelaku. 4 senjata api yang diamankan polisi merupakan buatan pabrik dan tidak dilengkapi surat izin kepemilikan senjata api maupun izin penembak. Kini polisi masih memeriksa dari mana senjata api ilegal tersebut diperoleh dan akan dikembangkan terhadap pemasok senjata api ilegal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syah Putra, iNews melaporkan.